Bab 20. Kejujuran itu pahit. Raya baru beberapa hari menikah, tetapi masalah sudah menyentuh kehidupannya. Malam itu sebuah pesan masuk di ponsel Dr. Pras, suami Raya. Raya tanpa sengaja melirik ponsel tersebut dan membaca pop-up yang muncul di sana. Mata Raya menatap nanar pada tulisan tersebut. "Mas, Quinsa sakit." Pesan singkat itu membuat dada Raya bergetar hebat. Panggilan Mas, siapa dia? Sedekat apa hubungan si penulis pesan dengan Dr. Pras, suami Raya? Raya diam memeluk bantalnya erat. Ia tidak bisa menguasai dirinya, namun ia berusaha bersabar, berusaha beradaptasi dengan tanda tanya yang banyak dalam hatinya. Raya berusaha untuk tetap tenang, sampai kemudian Pras keluar dari kamarnya dan menyapa Raya yang sedang cemberut. "Istriku sayang, pagi-pagi cemberut ada apa? Aku mau tanya sesuatu." "Iya, mau tanya apa sayang?" Dr. Pras duduk tenang di samping Raya sambil membuka ponselnya. Wajah Dr. Pras memancarkan warna merah, semacam ada ketakutan melanda. Ia khawatir, jangan-jangan justru karena tulisan itu Raya cemberut. "Sudah dibaca kan?" Tiba-tiba Raya bertanya pada Dr. Pras. Dr. Pras bangkit dan ingin memeluk Raya. Tapi sayang, lengan dokter ditepiskan oleh Raya karena marah. Raya merasa jengah dengan perlakuan manis bila akhirnya membunuhnya. Untuk apa? Berpura-pura baik bila ternyata menyembunyikan sesuatu yang buruk dan membuat pedih. "Aku akan jujur padamu. Sebelumnya aku minta maaf karena tidak jujur dari awal." "Jujur tentang apa?" tanya Raya lagi. "Rai, kamu yang tenang ya. Yang pasti aku mencintaimu, Rai. Aku menyayangimu. Aku akan memperjuangkan jalan kita sampai kapanpun." "Maksudnya apa sih?" Raya mulai merasa tidak sabar. "Rai, sebenarnya aku sudah pernah menikah di bawah tangan dan punya 1 orang anak." "Robana, seperti itukah kebohongan yang disembunyikan oleh Dr. Pras?" "Itu kebohongan terparah sepanjang hidup di dunia ini." Raya memang pelakor, tetapi semua lelakinya selalu jujur tentang kehidupannya. Tidak ada sedikit pun kebohongan terhadap Raya, meski itu tentang pernikahan. Tetapi Dr. Pras, ini sebuah pelanggaran tentang cinta dan kehidupan. Lelaki pembohong selamanya tidak layak untuk dicintai. "Kok kamu tega berbohong padaku? Untuk apa kebohongan itu sebenarnya? Lalu nasib hubungan pernikahan kita bagaimana? Aku sudah bilang sejak awal bahwa kita akan tetap menikah dan baik-baik saja. Dengan kamu memilih istri lagi selain aku." "Sudahlah Rai, sebaiknya kamu tenang, semua akan baik-baik saja." "Maksudmu?" Raya bertanya lagi. "Rai, aku mohon, kamu tetap istri sahku." Lucu sekali kalimat Dr. Pras barusan. Kenyataan dia telah berbohong dan menyembunyikan kenyataan sebesar ini. Dr. Pras meminta Raya untuk tenang dan bersabar. Begitu mudahnya lelaki menganggap poligami sebagai sesuatu yang biasa. Padahal poligami itu hal yang sangat besar bagi wanita. Ada raga juga jiwa yang terlibat di dalamnya. "Aku tidak bisa menerima lelaki beristri sebagai suamiku." "Apa maksudmu?" "Ceraikan wanita itu dan kita hidup baik-baik," perintah Raya tegas tanpa ampun. Rasanya lucu sekali bila Raya yang diberi predikat pelakor ternyata harus menerima kenyataan ia memiliki rival lagi. Bagaimana bisa? Raya merasa tidak percaya dengan kenyataan yang ia terima. "Aku tidak bisa menceraikan dia." "Kenapa?" "Aku memiliki anak yang harus terus kunafkahi. Aku mohon mengertilah." "Lalu kenapa tidak menikah resmi saja dengan wanita itu?" "Aku juga tidak bisa, Rai. Ibuku tidak ingin aku menikah dengan dia, karena dia mantan istri dari sepupuku." Ups, cerita yang sangat rumit. Mantan istri sepupu yang dinikahi lalu kemudian disembunyikan, dan memilih menikah dengan orang lain. Cerita macam apa ini? Kalau kamu sampai berani menikahi wanita itu dan menanggung beban mental dengan kemungkinan diketahui oleh keluargamu, lalu saat ini wanita itu kamu sembunyikan, artinya kamu benar-benar mencintainya, Mas. "Ini bukan tentang cinta, percayalah Rai," ucap Dr. Pras memelas. Sepertinya Dr. Pras begitu takut kehilangan Rayanya. Namun sayang, Raya begitu kuat ingin memutuskan hubungan mereka. Bagi Raya, kebohongan ini tidak bisa ditolerir. Raya sudah berusaha menghentikan aksinya dengan menerima pinangan Dr. Pras, tanpa perlu mengetahui sebanyak apa harta Dr. Pras dan seperti apa keluarganya. Raya hanya ingin menikah dan menjadi istri yang baik, tapi justru ini yang diterima. Raya begitu kecewa. Kebohongan yang sedang dilakukan oleh Dr. Pras sangat menyakiti hati Raya.
Kalau begitu, besok kamu pertemukan aku dengan wanita itu, agar semua jelas. Aku tidak mau menahan rasa sakit hati hanya karena urusan ini. Rai, aku mohon. Dokter Pras bicara lagi. Permohonan apa lagi? Ya, aku mau berkolaborasi dengan wanita itu, tetapi aku ingin tahu dulu seperti apa wanita itu. Aku ingin tahu dulu bagaimana dengan dirinya, caranya bersikap, dan yang lainnya. Aku tidak bisa diam saja begini. Aku izin menemuinya dulu, kata Dokter Pras. Untuk apa? Untuk mengatur siasat. Raya begitu benci terhadap kejujuran yang disampaikan terlambat hari ini. Ayolah Rai, aku mohon. Tidak, aku ingin menemuinya. Mas berangkat denganku saja. Mereka kemudian terdiam. Rasanya lucu aja membiarkan Raya harus terlibat dengan permasalahan seperti ini lagi. Hoi, aku jadi pelakor lagi, teriak Raya dari dalam hatinya. Kenyataan ini demikian pedih bagi Raya. Apakah memang sudah garis takdirnya Raya harus jadi pelakor? Memilukan, sedangkan ribuan detik yang lalu ia begitu ingin berhenti. Tuhan, sudah sedemikian sakitkah sebuah kenyataan? Raya merasa kepalanya pusing. Ia mencoba bersandar pada dinding kamar. Kisah hari ini sama sekali tidak ia inginkan. Dokter Pras keluar dari kamar mereka dan Raya masih tetap di tempatnya. Masih termenung membayangkan nasibnya. Ia tidak ingin pernikahannya berakhir, namun ia juga tidak ingin menjalani hari-hari dengan berbagi suami lagi. Raya sungguh merasa menderita di jalan yang ia lalui hari ini. Itu sebabnya ia ingin tahu tentang wanita itu, tentang Quinsa anaknya, juga tentang kehidupan mereka. Raya ingin membuktikan semuanya sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Raya tidak ingin dibohongi untuk kesekian kalinya lagi. Namun sayang, sepertinya Dokter Pras tidak berkenan dengan hal itu. Itulah yang membuat Raya makin marah. Raya bukan wanita lemah. Raya berjanji akan tetap menggelandang Dokter Pras menemui wanita tersebut. Bersama dirinya dan dalam hati Raya berjanji akan kembali membawa pulang Dokter Pras. Raya tidak ingin menjadi janda lagi dan juga tidak ingin menjadi pelakor lagi, apapun alasannya. Saat ini Raya berusaha menggenggam miliknya. Ya, Dokter Pras adalah miliknya, suaminya. Siapapun wanita di luar sana tidak berhak atas diri Dokter Pras. Selain Raya, tekad Raya sudah bulat. Masalah ini harus selesai, tidak boleh ditunda lagi, karena Raya tidak mau kejadian-kejadian buruk terulang lagi. Bab 21. Membuktikan kebenaran. Raya telah siap dengan gamis berbahan kain sutra yang ia beli tadi malam. Raya tahu bahwa hari ini dia keluar rumah menuju rumah wanita itu. Itu sebabnya malam tadi ia nekat berangkat ke butik untuk membeli gaun baru. Ia tidak ingin nampak miskin di depan istri suaminya. Ia ingin tampil berbeda dan mewah, agar wanita itu tahu siapa Raya, dan agar wanita itu berpikir beberapa kali untuk membuat rencana menyakitinya. Gaun sutra berwarna merah muda dengan sedikit hiasan pernak-pernik motif bunga membuat Raya begitu mempesona dan indah dipandang mata. Mata lentiknya berhias maskara. Pipinya sudah disapu dengan bedak bermerek, juga lipstik yang menjalari bibirnya. Raya menyiapkan kaos merah hati dengan celana jin hitam untuk dikenakan suaminya. Begitulah Raya, semarah apapun ia tetap merawat suaminya. Hal itulah yang membuat Dokter Pras enggan jauh-jauh darinya. Dokter Pras merasa diperlakukan seperti raja. Sungguh sejak menikah dengan Raya, pakaiannya selalu rapi dan padu padanya senada. Raya selalu menyiapkan pakaian yang sudah berbau harum juga disetrika licin, agar bila Dokter Pras ke kantor tampak rapi dan elegan. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh Raya. Ia selalu merawat, ia tidak pernah menelantarkan suaminya, seperti apapun jalan yang ia jalani. Itu sebabnya beberapa mantan suaminya selalu berharap bisa kembali dan hidup bersama Raya. Namun sayangnya Raya tidak pernah berkenan. Raya telah menunggu Dokter Pras untuk berangkat ke rumah wanita itu. Rasya sudah dititipkan pada Marni. Semua sudah siap, mereka pun berangkat. Mereka mengendarai mobil milik Raya. Di dalam mobil mereka pun diam tanpa bicara. Rasanya tidak enak memang, tetapi apa boleh buat. Raya serasa tidak sanggup lagi berkata-kata. Lidahnya sangat keluh. Begitu juga dengan Dokter Pras. Ia seolah tidak mampu menutupi kegugupan dirinya. Sesampainya di rumah minimalis itu, seorang wanita setengah baya keluar dari rumah, membukakan pintu, dan menerima Dokter Pras dengan rasa hormat. "Bapak," panggil wanita itu.
Ibu mana, Mbok? Tanya dokter Pras. Ibu di kamar Mbak Kuinsa. Mbak Kuinsa sakit, Pak. Penyakitnya kambuh lagi. Iya, aku tahu. Dokter Pras hendak berdiri menuju kamar namun Raya melarangnya. Aku ingin melihat Kuinsa. Lirik dokter Pras menggumam di depan Raya. Ada semacam permohonan yang ingin dokter Pras sampaikan dan berharap Raya dapat mengerti. Wanita setengah baya itu nampak bingung memperhatikan tingkah majikannya. Akhirnya dokter Pras pun mengalah. Ia mengizinkan Raya ikut masuk ke kamar Kuinsa. Kamar yang indah dan megah, serta ditata dengan tatanan interior yang sangat bagus. Raya berdecak kagum. Ternyata istri dokter Pras punya selera yang bagus tentang interior. Seorang anak kecil terbaring lemah. Anak itu menutup matanya, sedangkan seorang wanita duduk di samping anak itu. Tanpa tahu bahwa ada dokter Pras juga, Raya berdiri tegak di sana. Bu, panggil dokter Pras pada wanita itu. Yang dipanggil pun menoleh. Wanita itu berbinar matanya saat tahu bahwa suaminya datang. Namun ia bingung mengapa ada wanita lain dalam pertemuan mereka. Menyadari kebingungan istrinya, dokter Pras pun memperkenalkan Raya pada wanita itu. Mereka berjabat tangan saling memperkenalkan diri. Usai melihat Kuinsa yang masih tidur, dokter Pras mengajak kedua istrinya untuk duduk di ruang tamu. Bu, sebelumnya aku minta maaf atas semua tindakanku. Ini Raya, dia istriku. Kami baru 9 hari menikah. Semua keluarga tahu tentang pernikahanku. Wanita yang bernama Andari itu diam dan duduk tenang melihat dokter Pras juga Raya. Terus, tanya wanita itu, Raya ingin mengenalmu. Sekarang sudah kenal kan, Mbak Raya? Tanya Andari dengan lemah lembut, namun Raya tahu bahwa Andari mengejeknya. Iya, aku tidak tahu kalau dokter Pras telah memiliki istri. Andai aku tahu, maka pasti pernikahan ini tidak akan pernah terjadi selamanya. Andari tampak mencibir. Kamu boleh tidak percaya ucapanku, tapi aku mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Aku percaya kok. Ya, lanjutkan saja, aku tidak apa-apa. Maksudnya? Tanya Raya heran. Ia rasanya tidak percaya mengetahui ada seorang wanita yang biasa saja saat tahu bahwa suaminya telah menikah lagi, dan ia tenang-tenang saja. Kamu heran dengan sikapku? Tanya Andari pada Raya. Aku dan Mas Pras ini menikah karena kebetulan dia menyelamatkan aku. Dia menyiapkan semua kebutuhanku. Aku tahu dia sangat sayang padaku, karenanya apapun yang dia lakukan aku tenang-tenang saja. Sudah banyak kejadian terjadi dan aku merasa semua baik-baik saja. Jatah belanjaku tidak berkurang, rumahku tidak pernah diambilnya, jadi tidak ada alasan aku untuk marah. Awal-awal memang ada kekhawatiran bila Mas Pras akan meninggalkan aku karena orang tuanya tidak setuju, tetapi semakin hari aku semakin yakin Mas Pras tidak akan pernah meninggalkanku. Mungkin selama ini wanita-wanitanya adalah bus pariwisata baginya, tetapi akulah terminalnya. Akulah tempat pulangnya, dan atas itu aku tidak akan marah terhadap apapun yang terjadi. Raya tersedak dengan kalimat itu. Raya baru tahu kisah ini dan Raya sungguh tidak terima diperlakukan demikian. Ini penghinaan bagi Raya. Kalau begitu selamat melanjutkan pernikahan kalian. Raya berdiri tegak ingin pulang, namun lengan dokter Pras menghalanginya, dan dengan tegas Raya menepis lengan itu. Perjanjian kita jelas, bila kamu memilih wanita itu, aku pulang. Aku belum memilih, Rai. Suara dokter Pras parau. Kalau begitu, mulailah memilih. Nanti aku akan sentuhkan. Sekarang. Aku tidak bisa, Rai. Ini terlalu tidak adil. Kuinsa sedang sakit. Apa mungkin aku harus memilih? Aku yakin kamu wanita baik, Rai. Rintih dokter Pras. Kalian selesaikan urusan kalian di rumah kalian. Jangan di sini. Anakku sedang sakit. Setidaknya mengertilah sedikit. Andari bicara, kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Jangan pergi dulu, perintah Raya pada Andari. Untuk apa lagi? Mas Pras akan memilih dan kamu harus dengar. Andari menutup mulutnya sambil tertawa lirih. Percayalah, dia akan memilihmu, namun ia tidak akan pernah meninggalkan aku. Maksudmu apa? Tanyakan pada suamimu maksudku apa. Wanita yang bernama Andari itu pun berlalu. Tinggal Raya dan dokter Pras. Raya terus meminta dokter Pras memilih. Apa pedulinya Raya dengan anak dokter Pras yang sakit? Itu anaknya dan bukan anak Raya. Terserah dia ingin bagaimana. Hal itu sama juga dengan apa yang dilakukan para istri yang suaminya pernah Raya ambil. Yang pasti saat ini Raya tetap menuntut Pras untuk memilih dan tidak ada penawaran lagi. Saat ini Raya bukan wanita bodoh. Surat nikah resmi itu telah ia kantongi, jadi tidak ada alasan untuk mengalah lagi.
Bab 22. Uang yang tidak pernah sampai. Quinsa sakit dan Dr. Pras sebagai ayah memilih tinggal di rumah Raya. Sesuatu yang berbeda memang. Dulu saat Quinsa sakit, maka Dr. Pras serta-merta akan merawat, menjaga dan memberikan perhatian penuh, meskipun tidak tinggal di rumah Andari untuk 24 jam, tapi setidaknya ia akan tinggal di sana sampai larut baru kemudian pulang. Saat itu Dr. Pras belum mengenal Raya, belum mengenal kenikmatan yang lain hingga ia begitu peduli pada anak, hasil pernikahan sirinya dengan Andari. Sekarang ada Raya, sekarang perhatian Dr. Pras berbeda. Raya yang telah memberikan banyak kepuasan dalam hubungan badannya, membuat Dr. Pras terlena. Itu yang tidak pernah diketahui oleh Andari, bahwa setiap lelaki membutuhkan hal yang satu itu sebagai sesuatu yang sangat penting. "Ma, aku kangen ayah," rintih Quinsa saat lengannya berbalut infus. Sudah 5 hari Quinsa dirawat oleh Andari, sedang Dr. Pras sekalipun tidak muncul, melakukan panggilan video pun tidak. Begitu hebatnya seorang ayah memperlakukan anaknya. "Nanti juga ayah akan datang, Nak." "Tapi kapan, Ma?" "Nanti Mama coba telepon ayah ya." Quinsa mengedipkan matanya, rasanya ia sudah tidak tahan menanggung rasa panas dalam tubuhnya dan juga rasa rindu dalam hatinya. Quinsa, gadis itu mengidap penyakit asma sejak lahir, ditambah dengan kelainan paru. Biasanya Dr. Pras merawatnya, lalu mencandainya, dan sejenak kemudian Quinsa pasti sembuh. Tapi tidak untuk saat ini, sudah berhari-hari tubuh Quinsa lemah dan sudah berhari-hari Quinsa butuh cinta. Hingga kemudian Andari memutuskan untuk merawat Quinsa dan memanggilkan dokter juga, perawat agar Quinsa diinfus di rumah. Andari yang kemarin sombong dan merasa dicintai oleh Dr. Pras, hari ini merasa tidak lagi punya kesombongan yang sama. "Wanita itu telah menjadi pemenang," desis Andari. "Prasetya telah benar-benar melupakan aku dan anaknya." Andari menambahkan kalimatnya lagi. Andari duduk di sofa besar tempat ia biasa beristirahat. Ia memejamkan matanya karena penat. Andari ingin menghubungi suaminya, tetapi ia pernah mencobanya 2 kali namun nihil. Yang menerima justru wanita itu. Wanita tidak tahu malu itu telah benar-benar berkuasa pada kehidupan Dr. Pras. Hingga Andari mencoba mengambil inisiatif untuk berangkat ke rumah sakit tempat Dr. Pras bekerja. Quinsa masih tidur. Dia merasa punya banyak waktu untuk menitipkan Quinsa pada Bi Ruli sebentar. "Bi, aku titip Quinsa ya." "Iya, Bu." Kemudian Andari pun menuju rumah sakit dengan Honda Jazz merahnya. Mobil itu hadiah dari Dr. Pras saat Dr. Pras tahu bahwa Andari sedang hamil. Andari mengendarai mobilnya dengan sigap, menyusuri jalanan sambil pikirannya terbang melayang bersama doa-doa kiranya Tuhan berkenan mempertemukan dirinya dengan Dr. Pras suaminya. Mobil Honda Jazz merah terparkir cantik, kemudian Andari melenggang menuju ruang Dr. Pras. Banyak karyawan yang tahu bahwa Andari adalah istri Dr. Pras, bahkan tak banyak yang tahu bahwa Raya adalah istri sah Dr. Pras. Sesampainya di ruangan itu, Andari bertemu dengan Dr. Yuda. "Andari," panggil Dr. Yuda ramah. "Dokter." Andari membalas sapaan Dr. Yuda. "Aku ingin bertemu Mas Pras," bisik Andari. Kemudian Dr. Yuda mengajak Andari duduk dan berbincang di kantin. Mereka memesan 2 jus sirsat sebagai teman berbincang. Dr. Pras hari ini tidak masuk. Seloroh Dr. Yuda mengagetkan Andari. "Kenapa?" "Alasannya sakit." "Sakit apa?" "Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu akhir-akhir ini dia memang sering sekali izin tidak masuk kantor." "Bagaimana kabar Quinsa?" "Quinsa sakit tapi sudah diinfus di rumah." "Ya Tuhan," suara Dr. Yuda lirih sambil bersandar di kursi kantin. Rasanya berat sekali membayangkan perjuangan Andari juga Dr. Pras sahabatnya. Apakah Dr. Yuda tahu kalau Mas Pras sudah menikah resmi atas izin keluarganya? "Ya, aku tahu." "Oh, hanya itu yang mampu Andari ucapkan." "Kamu rawat Quinsa dengan baik. Bukankah Dr. Pras masih mengirimkan uang untuk kebutuhan Quinsa?" "Tidak, tidak pernah sama sekali sejak ia menikah lagi." "Ya Tuhan." "Ya, itulah kenyataannya. Tapi aku nggak apa-apa, Mas. Andai pun ia tidak mengirim uang untuk Quinsa, aku hanya ingin dia datang dan menjumpai Quinsa. Quinsa membutuhkan ayahnya." "Tapi Andari," Dr. Pras bilang dia beberapa kali mengirim uang untuk Quinsa agar kesehatan Quinsa dapat terjaga. Andari mengernyitkan dahinya tidak percaya. "Yang bilang siapa?" "Pras, Dr. Pras yang bilang bahwa uang itu dikirimkan beberapa kali saat Quinsa sakit. Dia bercerita padaku. Tapi aku sama sekali tidak menerimanya.
Mereka berdua diam. Selama ini yang Andari dan Dr. Yuda ketahui, mereka tidak pernah menyaksikan kesetiaan Dr. Pras terhadap putrinya itu. Dr. Pras mungkin bukan lelaki yang baik, tetapi ia adalah ayah yang baik. Ia tidak akan tega pada Quinsa, putri mungilnya itu. Itu sebabnya Dr. Yuda dan Andari percaya betul bahwa Dr. Pras pasti menafkahi anaknya selama sakit. Tapi uang itu tidak pernah Andari terima dan tidak pernah sampai ke tangannya. Bahkan untuk mengobati Quinsa, Andari mengambil dari uang tabungannya sendiri. Berarti kemana uang itu? Tanya Andari seolah pada dirinya sendiri. Kamu tenang saja, tidak usah khawatir. Aku akan mencari tahu kebenarannya, ucap Dr. Yuda meyakinkan Andari. Andari diam, ia menerawang sekali lagi. Tetapi siapa yang salah? Bukankah wanita itu tadinya tidak tahu bahwa Dr. Pras telah menikah dan memiliki seorang anak? Artinya Dr. Pras yang telah menyembunyikannya, dan itu artinya Dr. Pras mencintai wanita itu. Andari bingung, bisa jadi uang tersebut dititipkan pada wanita itu untuk diberikan pada dirinya. Namun oleh wanita itu uangnya tidak pernah sampai padanya. Wanita itu sepertinya sengaja memisahkan antara Dr. Pras dengan kehidupan Andari dan Quinsa. Dan pastinya semua istri akan berlaku begitu. Semua istri tidak akan pernah mau berbagi, kecuali para istri yang dengan hati baik memang bertekad memberikan pertolongan. Hati Andari sakit lagi. Kenyataan telah membuktikan bahwa ia tidak berhasil mempertemukan Quinsa dengan ayahnya. Menyakitkan sekali. Quinsa pasti teramat kecewa. Tapi bagaimana lagi? Andari telah berusaha meskipun hasilnya nihil. Andari memilih pulang lalu menutup semua mimpinya tentang Dr. Pras. Ia menutup mimpi itu sejenak, namun ia yakin suatu ketika ia akan mempertemukan Quinsa dengan Dr. Pras. Andari janji. Andari menuju mobilnya setelah berpamitan dan minta tolong pada Dr. Yuda untuk mengabarkan hal yang terjadi selanjutnya. Dr. Yuda mengiyakan permintaan Andari. Andari pun merasa lega, setidaknya ada sedikit harapan bagi dirinya untuk membahagiakan Quinsa, putri semata wayangnya, meski tidak hari ini. Bab 23. Kebohongan yang mematikan. 2 hari usai usahanya menemui Dr. Pras, Andari tetap tidak mendapatkan jawaban apapun. Nihil. Pras suaminya tidak pernah muncul meski hanya sekedar untuk menjenguk Quinsa, putrinya. Dr. Pras benar-benar telah dibutakan oleh kecantikan dan gairah yang disalurkan oleh Raya. Dr. Pras lupa diri dan tidak bisa lagi berpikir realistis. Itu sebabnya sampai hari ini ia tidak kunjung menjenguk Quinsa. Andari terpaku melihat Quinsa yang terus memanggil nama Pras, ayahnya. Andari tahu Quinsa sangat merindukan ayahnya. Panas Quinsa sampai 38,5. Andari panik. Ia menghubungi Dr. Yuda, sahabat Dr. Pras, dan meminta Dr. Yuda untuk datang ke rumahnya dalam rangka melihat kondisi Quinsa. Dr. Yuda pun mengiyakan. Ia telah siap untuk berangkat dan menemui Andari. Setibanya di rumah Andari, Dr. Yuda diantar oleh bibi menuju kamar Quinsa. Dr. Yuda memeriksa keadaan Quinsa. Sungguh hati Dr. Yuda sebenarnya sangat resah, tapi ia berusaha bersikap biasa agar Andari tidak panik. Kita bawa ke rumah sakit saja untuk dirawat lebih intens, ujar Dr. Yuda pada Andari. Apa bedanya dengan dirawat di sini? Bukankah akan sama saja nanti hasilnya? Setidaknya ada perawat yang akan memantaunya. Mohon ajarkan padaku bagaimana cara memantau perkembangannya. Bila memang gawat, biar aku yang akan menghubungimu, jawab Andari cepat. Andari sangat tahu bahwa tidak ada yang lebih baik dalam hal perawatan kecuali sang ibu sendiri. Kalau kamu yakin hal itu yang terbaik, tidak apa-apa, aku setuju. Aku akan ajarkan bagaimana cara memeriksa, lalu laporkan padaku tiap 30 menit. Dr. Yuda berbuat nekat. Andari mengangguk tanda setuju. Ia mulai memperhatikan arahan Dr. Yuda. Ia sungguh-sungguh ingin merawat Quinsa dengan baik, dan bila mungkin dengan tangannya sendiri. Beberapa menit kemudian Quinsa terbatuk. Dr. Yuda panik. Nafas Quinsa tersengal-sengal, namun ia masih sempat memanggil kata ayah. Hati siapa yang tidak teriris melihat kenyataan begitu rupa. Anaknya sendiri sedang sakit parah dan Dr. Pras sebagai ayah justru asik dengan mainan barunya. Sungguh tidak berperasaan. Nafas Quinsa makin tersengal-sengal. Ia tampak kesulitan bernafas. Kita segera bawa ke rumah sakit saja, pinta Dr. Yuda. Ia langsung menggendong Quinsa tanpa persetujuan Andari lagi. Dr. Yuda tidak ingin berbuat kesalahan yang akan menimbulkan penyesalan hanya karena dia salah mengambil keputusan.
Namun saat Quinsa hendak diangkat menuju mobil, ia makin tak dapat bernafas, dan ditarikkan nafas terakhir ia kembali menyebut nama ayah. Lalu kepalanya tampak menoleh ke kanan. Dokter Yuda bergetar hebat. Andari terpana menyaksikan kejadian itu. Tubuh Quinsa ditidurkan di ranjang empuk dengan banyak boneka. Ada Doraemon, Winnie the Pooh, Ulil, Marsha. Tapi tubuh Quinsa sudah tak bernyawa dan kaku terbujur tanpa daya. Andari menggigit bibirnya. Ia bahkan tak mampu berbicara karena sangat terkejut. Dokter Yuda memeriksa tubuh itu dan berharap ada keajaiban dalam pemeriksaannya, semisal Quinsa bisa hidup lagi atau yang lainnya. Tetapi sayang, itu harapan kosong yang tidak akan pernah terbukti. Tidak pernah ada dalam cerita karya siapapun ada mayat yang bisa hidup lagi, kecuali karena mukjizat atau keajaiban tersendiri. Tubuh Quinsa masih terbujur kaku, tapi nyawanya telah melayang, terbang meninggalkan semua yang ada. Andari bersandar di ujung ranjang. Putri semata wayangnya pergi dengan membawa rindu pada ayahnya. Begitu pahit kisah hari ini. Para pembantu dan tukang kebun tiba sudah berada di kamar Quinsa dengan mulut terkunci. Mereka pun iba dengan nasib majikan mereka. Sejak Dokter Pras menikah lagi, mereka jadi saksi bahwa Dokter Pras tidak pernah datang lagi kemari. "Aku ke tempat Pras," ucap Dokter Yuda. "Tidak perlu, sebaiknya dokter temani saya mengurus jenazah Quinsa." "Jangan Andari, Pras harus tahu bahwa putrinya telah meninggal dunia. Quinsa sudah pergi dan Pras mestinya tahu akan hal itu." Dokter Yuda bicara sambil berlalu pergi. Andari mencium dan memeluk tubuh Quinsa, seolah-olah putrinya masih hidup dan ada. Beberapa pembantu berusaha menarik pelan Andari dan membuatnya sadar. "Ibu, Mbak Quinsa sudah bahagia dalam dekapan Allah, Bu. Quinsa hanya tidur, Mbak. Nanti juga dia bangun." "Ibu," para pembantu itu terisak melihat kejadian yang terjadi di depan mata mereka. Mereka pun menyediakan tempat untuk jasad Quinsa beristirahat di ruang depan, sedang Andari masih dalam pelukan pembantunya. Mang Diman melapor pada Pak RT dan mengabari beberapa keluarga terdekat. Andari berhenti terisak, tetapi pandangannya lekat memandang Quinsa. Di tempat yang lain, Dokter Yuda mengetuk keras pintu pagar itu dengan gembok yang menggantung di pagar besi tersebut, sambil sesekali berteriak memanggil nama Dokter Pras. Sudah 4 kali panggilan namun tidak ada yang membukakan pintu, padahal jelas pintu ruang tamu masih terbuka. Hingga kemudian Dokter Pras muncul di balik pintu. "Yuda," panggil Dokter Pras sambil berlari menuju pagar dan membukakan pintu untuk sahabatnya itu. "Ada apa? Tumben kamu kesini?" Dokter Yuda tidak tahan melihat basa-basi busuk Dokter Pras, lalu ia melayangkan tinju pada Dokter Pras. Ia sangat marah dengan kelakuan Dokter Pras sahabatnya itu. Di ujung pintu rumah ada Raya berdiri tegak menyaksikan mereka. Raya heran mengapa suaminya sampai dipukul sedemikian rupa. "Apa maksudmu?" tanya Dokter Pras pada Dokter Yuda yang baru saja menghantamnya. Tanpa menjawab, Dokter Yuda menarik kasar kemeja yang dikenakan Dokter Pras dan membawa Dokter Pras masuk ke dalam mobilnya, lalu membanting pintu dengan keras. "Quinsa meninggal," hanya itu kalimat yang bisa Dokter Yuda ucapkan pada Dokter Pras. "Apa? Quinsa anakmu telah meninggal dunia. Puas kamu sekarang?" "Aku tidak percaya. Kemarin Raya menunjukkan chattingannya antara dirinya dengan Andari yang mengabarkan bahwa Quinsa baik-baik saja. Ini tidak mungkin, ini bohong." "Bohong apanya? Quinsa meninggal, dan asal kamu tahu, Andari sama sekali tidak pernah menerima uang dari kamu untuk Quinsa, apalagi berbincang dengan Raya itu." "Ini tidak mungkin, Yud." "Loh, kenyataannya ini ada kok. Aku jadi saksi semua kejadian ini." Dokter Pras terpana menatap badan jalan dengan tatapan nanar. "Kamu sudah dibohongi oleh Rayamu itu. Kamu tahu kebohongan si Raya ternyata berbuah kematian bagi anak kandungmu sendiri, dan kamu baru tahu bahwa ternyata kamu lelaki dungu, Pras." Mobil melaju sangat kencang menuju rumah tempat Dokter Pras. Andari juga Quinsa memadu kasih. Dokter Pras membuka pintu mobil dengan cepat. Ia berjalan setengah berlari hendak memasuki rumah, tetapi langkahnya terhenti. Senyum manis Quinsa menyapanya di depan pintu. Ia bersyukur sekali, ternyata Dokter Yuda hanya membohonginya. Mungkin sahabatnya itu sengaja berakting agar ia bisa dibawa kabur dan berkunjung ke tempat Andari untuk mengunjungi Quinsa. "Ayo masuk, tunggu apa lagi? Kamu terlalu banyak bercanda, Yud," ucap Dokter Pras yang kemudian mengikuti Quinsa masuk ke ruang tengah, dan betapa terkejutnya. Di ruang tengah telah banyak orang. Ada tubuh kaku Quinsa di sana.
Ada Andari yang menatap jasad anaknya dengan tubuh terkulai lemah. Dokter Pras nyaris berhenti bernafas melihat kenyataan yang ada. Ia benar-benar telah kehilangan Quinsa putrinya. Quinsa telah pergi untuk selamanya. Bab 24. Aku ini pelakor, apa kamu lupa? Prosesi pemakaman Quinsa berakhir dengan isak tangis banyak orang. Tragedi yang terjadi di rumah tersebut menjadi bisik-bisik tetangga yang memilukan hati Andari. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itu kalimat yang tepat untuk mendefinisikan kepedihan hati Andari saat ini. Andari kehilangan anaknya, suaminya pun direbut orang, dan kini tetangga pun menggunjingnya. Sungguh malang nia nasibnya. Andari duduk terkulai pasrah di kursi empuk ruang tamunya. Ia bersandar karena penat di tubuhnya, juga kepalanya yang terasa begitu pusing. Ia merasa tidak sanggup menghadapi kenyataan ini. Andari bahkan tidak mampu berbincang dengan tetangga yang datang melayat. Hatinya terlalu perih. Ada Dokter Yuda di sampingnya. Justru mereka sama sekali tidak melihat Dokter Pras, ayah kandung Quinsa yang tadi juga ikut melayat. Entah kemana dia. Andari pun enggak bertanya perihal lelaki itu. Andari hanya diam sembari menikmati rasa ngilu di ulu hati. Hanya bayangan Quinsa yang bermain boneka di ruangan itu memenuhi area pandangnya. Tanpa Andari ketahui, Dokter Pras sedang berjalan menyusuri trotoar menuju rumah Raya istrinya. Ia membanting daun pintu dengan keras, membuat Raya yang sedang duduk di ruang keluarga melonjak karena terkejut. Ada apa? Bentak Raya. Duduk kamu di sini. Aku ingin bicara. Mata Dokter Pras memerah, berkilat seperti kilatan petir yang menakutkan. Raya duduk sambil menatap wajah suaminya itu. Aku menitipkan uang padamu untuk kamu transfer ke rekening Andari. Kenapa kamu tidak mengirimnya? Dokter Pras sangat marah. Yang bilang aku tidak mengirimkannya siapa? Wanita itu. Ah, dia pasti ingin bergila untuk memancing empatimu saja. Jawab Raya bergila. Aku ingin kamu jujur, Rai. Aku mohon. Suara Dokter Pras lirih mengiba. Aku sudah jujur, kamu nggak percaya. Rai, mana buktinya kalau kamu mengirimkan uang itu? Raya tampak pucat sekali. Ia tidak menyangka bahwa suaminya akan berani menanyakan hal ini. Oke, besok aku akan ke bank untuk mencetak buktinya. Kalau aku sudah cetak, awas aja ya. Raya makin berani. Oke, aku tunggu. Semoga kamu tidak berbohong. Kalau aku berbohong, kenapa? Hah? Aku tidak segan-segan menceraikanmu. Eits, kamu mengancam. Silahkan ceraikan aku sekarang, kalau memang itu maumu. Beginilah bila kamu bertemu wanita itu, akibatnya rumah tangga kita yang akan ada masalah. Ini alasan kenapa aku tidak mau berkolaborasi dengan dia, karena dia itu licik. Celoteh Raya panjang lebar dan masih menganggap dirinya benar. Oke, kalau kamu memang benar, aku ingin tahu chattinganmu dengan Andari yang mengatakan bahwa Quinsa anakku sehat dan baik-baik saja. Mana? Dokter Pras makin mengejar Raya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Raya kebingungan dan seluruh otaknya dipenuhi tanda tanya. Mengapa Dokter Pras bisa sekalap ini? Rai, aku tidak menyangka kamu tega membohongi aku perihal Quinsa. Dokter Pras menunduk, ia merasa hancur. Aku sangat mencintaimu, Rai, tapi tidak dengan kebohongan ini. Aku hampir saja melepaskan Andari dan memilihmu, tetapi kamu begitu tega. Aku tidak menyangka. Dokter Pras masih menunduk. Mas, kalau kamu mau melihat Andari dan percaya dengan semua keluhannya, silakan saja kamu ke sana. Aku nggak sanggup melihat kamu membela wanita itu di rumahku ini. Mereka berdebat hebat, sampai akhirnya Dokter Pras hampir saja mencekik leher Raya karena geram. Kamu tahu, Quinsa meninggal, Rai. Quinsa meninggal karena kebodohanku yang begitu mempercayaimu. Kamu kejam, Rai. Mendengar itu Raya terpana. Ia tidak menyangka seperti ini ceritanya. Hati Raya ngelangut. Ia tidak menyangka bahwa keadaannya akan sesulit ini. Raya memang telah berbohong. Ia tidak pernah menyerahkan dan tidak pernah menjalankan amanah dari Dokter Pras. Kamu tidak mengirimkan uang itu kan, Rai? Tanya Dokter Pras lagi. Raya melipat kedua tangannya sambil berkata dengan tegas tanpa rasa bersalah. Iya, terlalu kamu, Rai. Aku ini pelakor, kamu lupa. Tanya Raya di depan wajah Dokter Pras. Aku hampir saja percaya bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Orang baik yang mau menikah denganku, membangun hidup baru bersamaku, melupakan semua dosa di masa lalu. Aku punya banyak harapan bersamamu, Mas. Tetapi kamu menghancurkan semuanya dengan kebohonganmu. Kamu kejam, kamu menghancurkan aku dan semua mimpiku dengan ceritamu bahwa kamu telah menikah dan memiliki anak sebelum aku. Raya protes.
Tapi kenapa harus pada Quinsa kamu membalaskan rasa kesal dan sesalmu, Ray? Dr. Pras merasa tidak punya nyawa lagi saat ini. Raganya memang tegak, tetapi batinnya mati. Aku tidak punya niat untuk membuat Quinsa mati. Aku hanya tidak mau kamu bertemu Andari yang sombong itu. Dan otomatis aku juga tidak ingin kamu menafkahinya. Semua wanita akan melakukan hal yang sama. Kamu saja yang bodoh. Urusan kematian Quinsa itu takdir, Mas. Karenanya, meskinya kamu berpikir, jangan bermain api bila tidak mau terbakar. Cetus Raya masih tegas tanpa rasa iba, tidak sedikit pun. Dr. Pras tidak menyangka bahwa Raya akan setega dan sekeji itu. Dr. Pras merasa sangat bersalah dalam kejadian ini. Ia mementingkan nafsunya pada wanita baru yang memuaskan hatinya, namun ia meninggalkan anak dan istrinya hingga berujung kematian. Luar biasa. Andai waktu bisa diulang kembali, Dr. Pras ingin sekali memperbaiki keadaan. Ia ingin sekali menjaga rumah tangganya dan memperjuangkannya. Ia ingin sekali hidup bersama mereka, bukan mengejar kesenangan semata. Quinsa, gadis kecil itu harus menanggung akibat dari keegoisan ayahnya. Dan Raya, ia merasa dirinya telah berbuat hal yang benar. Inilah caranya mempertahankan rumah tangganya. Ia telah berjuang sekuat tenaga. Urusan Quinsa meninggal itu takdir katanya. Dan urusan Andari bersedih itu masalah mereka, bukan masalahnya. Raya mungkin dikatakan pelakor oleh banyak orang, tetapi dalam rumahnya ia adalah ratu yang wajib menjaga sang raja agar tidak disambar oleh pelakor-pelakor lain yang sedang bergentayangan di seantero negeri. Mungkin dunia akan mengatakan Raya sang ratu tega. Terserah apapun ucapan mereka. Yang pasti Raya berbuat hal ini demi mempertahankan keberadaan Dr. Pras sebagai suaminya. Tidak ada keinginan lain, hanya itu saja. Dr. Pras berdiri menuju kamar lalu merebahkan tubuhnya di ranjang tempat ia menjumbui Raya. Pagi, siang, sore, dan malam, di ranjang itu semua hasratnya ia tumpahkan. Ia tidak menyangka bahwa Raya akan membalas perasaannya dengan cara seperti ini. Dr. Pras mencoba memejamkan matanya, meski ia tidak bisa melakukannya karena bayangan Quinsa yang menarik-narik lengannya bermain cantik dalam ingatannya. Quinsa, ayah telah melakukan sebuah kesalahan besar padamu, nak. Rintih Dr. Pras tertahan. Bab 25. Saat Dr. Pras pergi, Raya sudah tidak ingin mencegah kemana Dr. Pras hendak melangkah. Ia seolah pasrah pada keadaan yang menghinggapinya. Malas mulai mendera dirinya. Ia tidak berhasil menjadi istri, pun sepertinya sudah tidak ada jalan baginya untuk jadi wanita yang baik. Raya merasa hidupnya ini kosong dan hampa. Ia melihat Dr. Pras mengemasi barang-barangnya, hendak beranjak pergi. Raya melihat semua kejadian itu. Ia tidak peduli, bahkan menyapa pun enggan. Dr. Pras mengemasi semua pakaiannya yang ada di lemari Raya. Menyakitkan baginya dibohongi begitu rupa, meski ia sendiri sepertinya lupa akan kebohongannya. Dr. Pras merasa Raya telah mempermainkan hidupnya, namun ia lupa bahwa dirinya juga telah mempermainkan hidup Raya. Selalu begitu memang. Kita merasakan pedihnya luka, namun kita merasa biasa saja dengan luka yang kita torehkan di raga dan di hati yang lain. Kita tiba-tiba menjadi manusia paling sakit saat orang lain menyakiti dan mendadak lupa saat orang lain kita sakiti. Inilah hidup dan inilah yang sedang terjadi pada Raya juga Dr. Pras. Pernahkah sesekali kita berubah posisi agar kita juga bisa merasakan yang dirasakan orang? Pernahkah kita mengizinkan diri kita merasakan sakit sama seperti yang diderita orang lain? Tentu tidak. Seegois itu kita terhadap orang lain, namun menuntut orang lain agar peduli pada kita. Raya membenarkan pandangannya, sedang Dr. Pras berjibaku dengan egonya. Dr. Pras menikam Raya dengan tuduhan menjadi penyebab kematian Quinsa, sedang Raya mengatakan bahwa ia melakukan semuanya demi menjaga rumah tangganya. Mereka berdua seperti rel kereta api, lurus sejalan namun berada di garis yang berbeda. Susah rasanya membuat mereka beradu dalam satu jalan yang sama. Bahkan Raya tidak bergeming sedikit pun ketika Dr. Pras mengangkat tasnya untuk pergi. Mereka tidak ingat pada kemesraan yang mereka bangun beratus-ratus menit yang lalu. Mereka tidak ingat pada canda tawa dan manja yang mereka cipta berdua. Mengenaskan. Ketika keburukan melanda sebuah hubungan mereka, seolah lupa pada kebaikan yang pernah tercipta. Aku pergi, silakan, dan jangan lupa ceraikan aku. Aku pasti akan lakukan itu.
Mereka berbicara tanpa memandang satu sama lainnya. Andai saja mereka masih saling memandang, pastilah mereka menemukan keindahan. Mungkin juga menemukan getaran hebat yang dulu membuat mereka bersikeras bersatu. Sayang, mereka tidak melakukan itu. Kamu puas kan sekarang? Aku benar-benar hancur. Tidak usah bicara tentang kehancuran karena kita berada di posisi yang sama. Jawab Raya tidak mau mengalah. Kamu hancur, di mana letak kehancuranmu? Kamu pikir aku tidak punya hati? Ya, kalau kamu punya hati, kamu tidak akan membunuh Quinsa. Kamu lucu, kamu yang berbohong, aku yang kamu salahkan. Jangan hanya menghukum semut, tapi tanyakan siapa yang sengaja menabur gula, karena semut tidak akan datang bila gula tidak tumpah. Dengan tegas Raya membantah tuduhan Dr. Pras yang tidak beralasan. Mereka hampir saja kembali berdebat, tetapi kemudian Raya berdiri dari duduknya, membuka pintu rumah sambil berkata, dan Dr. Pras yang memang tidak ingin tinggal di rumah itu lagi mengikuti perintah Raya untuk pergi dari rumahnya. Dr. Pras melangkah keluar dari rumah itu dengan emosi yang masih utuh memenuhi rongga dada dan hatinya. Dr. Pras seolah tidak punya lagi maaf untuk Raya, dan Raya pun begitu. Raya enggan merengek seperti hari kemarin. Bagi Raya, yang ingin pergi silahkan pergi, yang ingin datang, datang sajalah. Tidak perlu merendahkan diri dengan merengekkan yang tidak jelas. Usai kepergian Dr. Pras, Raya menutup pintu rumahnya, menggendong Rasya dan bercanda dengan putri kecilnya hingga senja tiba. Entah mengapa berulang kali saat ia mencoba mencandai Rasya, yang muncul justru wajah Quinsa, hingga beberapa kali Raya mengerjapkan mata karena bingung apakah ini pertanda bahwa Quinsa marah padanya. Raya berada dalam kebingungan dan ketakutan. Raya mencoba duduk tenang, sejenak bayangan itu hilang, namun sejenak datang lagi. Raya bingung dan takut sekali, hingga ia kemudian berkata pada dirinya sendiri bahwa esok hari ia akan berkunjung ke makam Quinsa dan meminta maaf bila semua ini terjadi karena dirinya. Raya tidak ingin bayangan gadis kecil itu ada di rumahnya. Quinsa seolah menari begitu rupa, tersenyum, datang, lalu menghilang. Marni, teriak Raya pada pembantu setianya itu. Iya, ada apa? Tanya Marni pada Raya. Kamu tidur di sini aja ya, ucap Raya pada pembantunya. Marni gugup. Tidak biasanya Raya mengajak Marni tidur di kamarnya. Apa mungkin Raya sedang ketakutan? Tapi takut apa? Apa mungkin kepergian Dr. Pras membuat Raya takut tidur sendiri? Ah, tidak mungkin. Suara Marni dari dalam hatinya. Hoi, diajak bicara malah bengong, ucap Raya pada Marni. Cepat ambil perlengkapanmu, kamu tidur di sini nemenin aku, perintah Raya. Tapi Bu, aduh nggak usah pakai tapi, cepetan Marni. Raya mengulangi perintahnya, dan demi menuruti majikannya itu, ia pun melangkah ke kamarnya, mengamasi kebutuhan untuk tidur lalu menuju kamar Raya kembali. Marni sudah menemani Raya, tapi bayangan Quinsa belum hilang juga. Ia merasa kesal, tidak mungkin Raya bercerita pada Marni tentang ketakutannya. Sangat tidak mungkin. Kalau Marni iba, nggak apa-apa, tapi kalau Marni malah tidak peduli, bagaimana? Memalukan, bukan? Kepergian Dr. Pras ternyata mendatangkan pedih di hati Raya. Semakin malam kepedihannya makin terasa. Kesunyian menerpa membuat hati berjelaga dalam rindu yang luar biasa. Mungkin juga munculnya bayangan Quinsa adalah bagian dari rindunya pada Dr. Pras. Entahlah, Raya tak dapat memejamkan mata. Ketakutan dan rindu itu masih berulang-ulang di matanya. Ia belum bisa beralih. Di depannya jelas nampak Dr. Pras tertawa lalu berganti dengan senyuman Quinsa. Begitu terus terjadi berulang-ulang membuat Raya ingin berteriak keras saking paniknya. Mengapa usai kepergian Dr. Pras semua terasa begitu menyiksa? Biasanya mereka asik berbincang sambil menunggu malam berlalu, tapi kini Raya seorang diri di dalam kamarnya, sementara Rasya telah berada di kamar satunya bersama Marni pembantu setianya. Raya dan Dr. Pras lupa bahwa mereka terikat sebagai suami istri yang telah tertanam rasa di hati masing-masing, rasa yang dihadiahkan oleh Tuhan dengan kemahabesarannya. Jangan pernah bermain-main dengan rasa itu bila tidak ingin terbelenggu rindu. Dr. Pras memilih pergi meninggalkan Raya demi meloloskan rasa sakit hatinya sendiri. Ia tidak bisa lagi hidup serumah dengan Raya, karena setiap melihat Raya maka bayangan wajah Quinsa yang telah menjadi mayat pun muncul juga, dan atas itu Dr. Pras berduka.